Bismillah, ini bakpao cantik banget dan bikinnya gampang banget. Cuma pakai spatula aja bisa dapat bakpao yang menul-menul kayak gini. Dan lihat isinya, dari tampilan dalamnya itu kelihatan banget kalau ini empuk. Dan ini juga ngulit teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau kuliti, ini mudah sekali terkuliti. Jadi tunggu apa lagi? Kita lihat aja gimana cara bikinnya. Ini dia bahan-bahannya. Bagian pertama kita gunakan mentega putih, gula pasir, dan air hangat. Kemudian yang kedua kita pakai ragi, terigu protein rendah, dan garam. Dan begini cara membuatnya. Hangatkan air, kemudian ini sengaja diberikan suhu hangat supaya akan mudah melarutkan gula. Karena kita nggak pakai mixer, jadi gula dibantu dilarutkan dengan air panas. Demikian pula dengan margarin. Margarin yang bentuknya padat itu akan kita masukkan juga di sini supaya nanti akan menjadi cair. Kenapa dua bahan ini dicairkan dengan air hangat? Supaya nanti ketika kita mengerjakan dengan spatula itu relatif lebih mudah. Karena gula dan margarin ini biasanya merupakan bahan yang lebih sulit untuk dihomogenkan. Jadi cuma sampai larut aja, nggak usah sampai mendidih. Sudah larut gulanya, juga larut margarin putihnya ya. Ini udah siap. Jadi ini pakai kuku aja, suam-suam kuku biar nggak terlalu panas. Kalau misalnya tangannya udah masih gak tahan masuk, berarti masih panas. Tunggu sebentar sampai agak dingin ya. Kita pastikan kalau ini panasnya suam-suam kuku. Jadi ketika kita masukkan tangan itu nggak masalah gitu, nggak kepanasan. Kemudian ini kita masukkan raginya, aduk-aduk sampai rata. Dan kalau raginya kita ragu masih aktif atau tidak, biarkan agak lama sampai dia menggembang gitu ya. Tapi kalau misalnya raginya yakin bagus, kita bisa langsung masukkan tepung berangsur-angsur, sepertiga bagian saja dulu. Dengan cara ini maka adonan akan menjadi adonan yang encer dan mudah kita aduk-aduk. Kita akan aduk terus adonan ini hingga bagian yang encer ini terasa menjadi lebih berat, menjadi lebih kalis. Jadi nanti kelihatan tepungnya juga semua sudah tercampur dan makin lama ini makin terasa menjadi berat. Terus lakukan ini cukup lama, perlu waktu cukup lama. Karena memang untuk mengkaliskan adonan itu waktunya tidak sebentar. Jadi sabar ya, terus saja lakukan ini. Nanti lama-lama dia tambah lepas gitu dari wadahnya dan itu menandakan bahwa dia kalis. Dan itu nanti kalau kita tarik gitu ya, kalau kita tarik-tarik kayak gini nih, itu kerasa agak berat. Nah sisanya ini tadi sengaja dipisahkan, itu dimasukkan belakangan dan ini akan mempermudah kerja kita. Itu pun jangan sekaligus, masukkannya sedikit demi sedikit saja hingga nanti terasa kalau adonan ini memang sudah kalis. Kita bulatkan adonannya, udah nggak lengket lagi di tangan, nggak lengket lagi di wadahnya. Dan sekarang kita akan resting ya, kita akan istirahatkan hingga nanti akan lebih mudah untuk dibentuk. Biasanya kita tunggu sampai volumenya 2 kali lipat, ditutup seperti ini. Dan ini setelah mengembang 2 kali lipat, kita akan bagi. Kalau ukuran silahkan teman-teman sesuai selera saja. Biasanya kalau ditimbang besarnya itu antara 30 gram sampai 50 gram. Oh ya teman-teman, tadi aku bikinnya 2 adonan, jadi 2 resep ya. Karena nanti kita biar bisa dapet lebih banyak bakpaonya. Ya, saatnya kita potong-potong dengan ukuran sesuai selera. Aku pakai ukuran yang kecil-kecil aja, jadi kita bikin bakpao yang ukurannya relatif mini. Oke. Seperti biasa kita akan rounding atau kita bentuk bulatan-bulatan. Ini bisa dibantu diangkat seperti ini ya. Atau kalau misalnya mau di meja juga boleh, kita menggunakan kelingking dan jempol. Itu dibuat bulatan, kemudian kita pipihkan seperti ini. Pipihkan aja dulu semuanya biar nanti kita bisa kerja lebih cepat.
Saatnya kita bentuk, jadi kita kasih isian, kemudian selera aja kalau ngebentuknya. Ini aku menggunakan bentuk yang bunga dengan mempertemukan sisi-sisinya. Kemudian kalau sudah ketemu, ini bagian tepiannya kita kasih bentuk perjelasannya gitu ya, ditekan-tekan biar lebih jelas bentuknya. Juga ditekan bagian bawahnya tadi sehingga bentuk bunganya kelihatan merekah. Kemudian kasih alas dan ini kita simpan untuk di resting kembali. Nah sob, udah kelihatan ya bentuknya cantik-cantik banget. Dan ini masih perlu diistirahatkan lagi sekitar 10-15 menit. Juga jangan kelamaan, kalau overproofing nanti dia bisa ciut lagi kalau sudah mateng. Jadi harus pas proofnya, kemudian kita kukus. Jangan lupa untuk membungkus tutupnya menggunakan serbet ya sob, karena nanti akan ada tetesan. Kalau ada serbet, tetesannya bisa tertahan. Kita kukus selama 15 menit sampai matang sempurna. Nah ini dia sob, bakpao kita udah mateng dan kelihatan ya dari tampilannya juga udah sedap gitu dilihatnya, menul-menul. Tadi aku udah liatin di depan gimana empuknya bakpao ini. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap berbagi, berbuat manfaat pada sesama. Bisa mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.